Oke, di video kali ini gue bakal ngerangkum beberapa handphone yang layarnya menurut gue lumayan cakep, lumayan oke buat dipakai harian untuk yang kebutuhan simpel-simpel kayak buat kerja-kerja ringan atau kerja berat, atau lu yang orangnya outdoor parah, kerja lapangan, atau yang buat ngegame, atau yang buat videographer yang layarnya bening-bening lah, tapi sesuaikan dengan spek lah. Nah, ini di video ini rekomendasinya berdasarkan experience gue nge-review beberapa HP ya. Jadi kalau lu pengen yang lebih luas mungkin video orang lain banyak lah. Karena yang gue sebutin ini berdasarkan handphone-handphone yang gue pegang selama tahun 2024 pertengahan ini. Oke, yang pertama adalah iPhone 15 Pro. Sebenarnya ini nggak perlu ditanya lagi, dan saingan dari handphone ini banyak, ada dari Samsung dan lain-lain lah intinya. Tapi karena yang gue pernah review ini yang klimaksnya 15 Pro, jadi rekomendasi gue yang pertama layar terbaik versi gue adalah iPhone 15 Pro. Kenapa? Gue bisa jelasin. Yang pertama, handphone ini gue udah nyoba tanpa anti gores sama sekali. Ini lo bisa lihat, video ini udah gue shoot setelah beberapa minggu gue pakai iPhone 15 Pro ini tanpa anti gores. Gue masukin kantong dan lain-lain. Kadang gue pakai jorok, gue geletakin gitu. Gak ada lecet yang berarti di layarnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari spesifikasinya, ini ada embel-embel ceramic shield glass ya. Ini udah bukan kuntilanak glass, Gundurwo glass, Gorilla glass lagi, udah ceramic shield glass, whatever lah. Tapi yang jelas yang gue rasakan di layar iPhone 15 Pro ini benar-benar kualitasnya di-upgrade parah ya, dari iPhone Gen 13 Pro, 12 Pro. Nah, untuk masalah tampilan ya, tampilan layar, ini yang gue rasakan ini enak parah, di mata tuh adem. Terus brightness-nya bisa terang banget, apalagi HDR-nya enak banget nih layar ya kan kalau buat nonton. Tapi gue kurang nyaman ya sama handphone ini, meskipun udah ada embel-embel titanium ya. Handphone ini sebenarnya masih tergolong berat cuy. Mungkin karena layarnya memang ada embel-embel ceramic shield yang memang bahan komponennya itu tidak bisa diringankan karena memang tingkat kepadatan kacanya itu sangat keras. Dan menurut gue ini adalah layar yang paling nyaman banget buat ngegame, buat lu rekam-rekam video outdoor, indoor, atau apapun itu. Ini layar sumpah nyaman banget, enak banget. Ini fix no debat, layar iPhone 15 Pro nyaman parah. Dan rekomendasi kedua yang menurut gue layarnya bagus adalah iPhone 14 Pro varian Max. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip aja cuy, kayak iPhone 15 Pro tadi. Bahkan gue nggak ngerasa ada bedanya sama si iPhone 15 Pro. Jadi gue sebenarnya bingung ya, yang harus gue pertimbangkan mana yang lebih bagus, layar iPhone 15 Pro atau disejajarin dengan 15 Pro si iPhone 14 Pro Max ini. Tapi di sini gue bisa menyimpulkan iPhone 15 Pro di urutan pertama. Kenapa? Karena chipsetnya jauh lebih oke, jadi gue slide-slide ngegame kayak lebih smooth, lebih enjoy aja gitu pakai si iPhone 15 Pro, meskipun itu bukan dari karakter layarnya banget. Jadi yang 14 Pro ini gue nobatin yang posisi kedua. Untuk layar, tampilan, dan lain-lain ini benar-benar sama, dan pelindung layarnya juga ada embel-embel ceramic shield glass ya. Jadi untuk tingkat kekerasannya layarnya juga sama. Tapi di kondisi ini karena gue beli handphone ini second, iPhone 14 Pro Max ini ada beberapa scratch di layar, ada beberapa lecet-lecet halus lah, tapi tidak terlalu berarti, bukan lecet yang dalam gitu. Sekilas lecet itu tak terlihat sama sekali. Dan sekarang handphonenya udah gue pakein tempered glass. Jadi karena gue malas lecet yang terlalu banyak gitu di layar, kalau di body bodo amat. Kalau di layar agak ngeganggu aja, ada lecet-lecet, scratch gak jelas gitu. Jadi bisa gue simpulkan bahwa iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro memang layarnya sekuat itu. Dengan handphone yang udah pakai lama pun tanpa digores, lecetnya sangat-sangat minim. Dan kenapa ini gue nobatin yang kedua? Karena kayak hampir nggak ada beda sama layar iPhone 15 Pro. Ya menurut gue HDR-nya oke, brightness-nya nampol juga ya kan. Dan performa chipsetnya juga masih enak. Jadi gue ngegame, apapun itu, sliding di social media, semua nyaman parah. Rekomendasi yang ketiga menurut gue bagus adalah si Poco X6 ini. Sebenarnya gue bingung ya antara Poco X6 atau Poco F5. Tapi menurut gue sama lah ya.
Kenapa gue bilang nobatin yang ketiganya ini bukannya Poco F5, padahal Poco F5 jauh lebih mahal handphone ya. Nanti Poco F5 habis ini rekomendasi keempat malah. Gue coba jelasin dulu yang pertama dari sisi price. Kalau kita butuh cuman screen aja, value dari sebuah layar aja, lu bisa dapetin di Poco X6 ini. Karena dengan budget yang lebih murah, lu dapat layar yang bagusnya sama kayak Poco F5. Memang kalau dari karakter layar, ditanya bagusan mana, gue bisa jawab bagusnya sama-sama aja. Cuman karena Poco X6 ini lo bisa beli dengan lebih murah, jadi menurut gue agak gue kesampingkan yang namanya harga yang terlalu tinggi. Jadi menurut gue ada rasio harga lah di sini gue nobatin ya. Bukan melulu masalah experience di display layar ya. Dan yang rekomendasi keempat maksud gue Poco F5. Nah, sebenarnya ini agak bimbang ya. Bagusan Poco F5 atau X6 sebenarnya ini benar-benar mirip parah, kayak lu pakai kedua handphone ini nggak ada beda, tapi intinya sama-sama bagus. Di rekomendasi gue yang keempat ini Poco F5. Nah, Poco F5 ini lu bisa dapat layar yang lebih sempurna. Sebenarnya kalau spek lebih menggila mana ya, jauh lebih menggila si F5 ini. Cuman mengingat harganya yang cukup tinggi, sebenarnya lu bisa dapat varian-varian handphone lain yang layarnya mungkin lu bisa dapat sesuai dengan keinginan kalian bentuknya. Tapi jujur ya, Poco F5 ini layarnya enak parah. Gue nyoba nonton video kecanduan sama handphone ini, bener-bener nyaman banget, kontras warnanya oke, brightnessnya parah, oke banget. Sensitivitasnya juga oke, view angle-nya juga bagus, lu nonton terbiasa miring sana miring sini juga oke. Sudut pandang dari handphone ini layarnya bener-bener lebar parah. Karakter warnanya juga nggak terlalu nggak terlalu hangat, nggak terlalu kaku juga warnanya. Dan ya, HP ini bukan 90Hz lagi, udah 120Hz lagi layarnya. Jadi dijamin smooth dan nyaman parah. Lanjai banget lah. Tapi minusnya handphone ini dengan layar seenak ini, lo harus ngerogoh kocek yang cukup dalam untuk sebuah produk dari Poco. Ya, lo bisa dapetin handphone ini dalam keadaan second di 4 juta gitu harganya. Jadi menurut gue is still too pricey. Ngomong bahasa Inggris apa sih si Kima ini? Tapi yang jelas handphone ini layarnya enak banget. Tapi kenapa gue rekomendasiin keempat? Karena ya agak mahal aja sih harganya menurut gue untuk sebuah Android. Dan menurut gue kalau masalah display, mungkin kalau cuman masalah display toh mungkin ini bisa jadi urutan yang ketiga terbaik. Tapi karena ini terlalu mahal sih menurut gue. Itu aja sih. Oke, next di urutan yang kelima, si Redmi Note 11. Nah, Redmi Note 11 ini kalau lu pengen butuh handphone yang bagus banget layarnya, oke brightness-nya nampol, terang cerah, pokoknya paket klimaks lah layarnya, tapi harga HP-nya tuh cuman kayak sejutaan gitu. Jawabannya adalah si Redmi Note 11. Dengan handphone ini menurut gue layar apapun itu yang ada di mantan-mantan flagship itu bisa disikat, bisa dilibas. Contoh, mungkin temen lu ada yang masih pakai iPhone 6s misalnya, atau ada yang masih pakai iPhone 7 misalnya. Layarnya tuh bisa lu libas pakai si Redmi Note 11 ini. Dari tingkat kenyamanannya. Kenapa? Brightness-nya terang banget, nampol parah. Fungsi brightness terang itu buat apa sih? Jadi kayak lu pakai di luar ruangan yang cahayanya terang banget, handphone ini layarnya nggak kesilauan. Karena kecerahan brightness-nya nyanggup buat nyaingin cahaya yang ada di sekitar. Jadi menurut gue ini handphone the best banget. Kalau bisa dibilang iPhone old itu kayak needs-nya di 600-an ya kan. Handphone ini udah di atas 600 cuy, 700, 800 gitu. Jadi tingkat brightness-nya ini enak banget. Dan belum lagi masalah kecerahan layar yang cerah banget. Ini udah AMOLED juga. Dan ya kalau dibandingkan dengan Samsung gimana bang? Nanti kita spill sedikit-sedikit Samsung yang gue rekomendasikan. Tapi kalau dibandingkan dengan Samsung di harga yang sama, ya mendingan ini. Kenapa? Karena kalau Samsung seharga ini itu rata-rata ya otomatis kalau nggak mantan flagship yang ya non flagship tapi udah banyak shadownya. Ya gitu deh. Jadi ini rekomendasi gue yang Redmi. Rekomendasi gue seterusnya dari Samsung M32. Oke, ini adalah sebuah handphone Samsung juga yang murah, RAM-nya 6, tapi dikasih layar gila parah sih. Nah, ini jauh lebih bagus daripada kayak lo beli Samsung A50, A50s, atau Samsung A8, atau gen-gen Samsung yang mantan flagship gitu. Kalau lo cuma pengen butuh display yang bagus. Kenapa? Karena handphone ini umurnya nggak terlalu tua, masih bisa dibilang handphone baru. Tapi lo dikasih spek layar yang cerah banget. Entah kenapa gue bahkan bisa bilang handphone ini layarnya lebih baik daripada Samsung Galaxy A24 kalau nggak salah, yang harga 3 juta yang pernah gue review di video-video beberapa bulan lalu.
kayak berasa upgrade gitu. Handphone baru dari Samsung yang kekinian kayak berasa upgrade. Tapi tidak lu rasakan dengan Samsung M32. Karakter warnanya itu solid banget, lengket banget warnanya, kayak pekat sepekat-pekatnya. Dan tampilannya itu enak banget. Kalau buat ketajamannya menurut gue oke, cukup. Tapi lu nggak bisa ngelihat handphone ini burik gitu. Jadi di mata tuh nyaman banget sih layar Samsung Galaxy M32 ini. Kekurangan dari handphone ini adalah performanya kalau di budget yang disamain sama Samsung ini banyak yang lebih oke performanya. Mulai dari chipset ataupun performa kameranya. Cuman kalau kita ngomongin soal display, kalian bandingkan pun dengan harga iPhone yang setara dengan Samsung ini. iPhone tuh layarnya gak ada apa-apanya. Lu bisa lihat sama-sama brightness full, sama-sama LCD ori bawaan ya. Layar iPhone tuh ketinggalan banget, kayak berasa lebih gelap gitu. Ini brightnessnya nampol banget, warnanya pekat banget karena Super AMOLED-nya Samsung. You know, Raja AMOLED, ya Samsung, ya you know lah ya kan. Oke, rekomendasi yang gue berikutnya adalah Redmi Note 12. Di rekomendasi ini sebenarnya kayak beda-beda tipis juga sama Redmi Note 11 tadi. Cuman bedanya kenapa ini yang terakhir? Karena sebenarnya budgetnya agak sedikit mahal, tapi dari sisi performa beda tipis. Jadi gue rekomendasiin yang terakhir aja lah ya. Nah, untuk layar yang ada di Redmi Note 12 ini, yang gue rasain apa sih? Yang gue rasakan adalah handphone ini adalah sebuah handphone yang benar-benar diciptakan untuk daily. Dailynya dari mana? Pertama, lu bisa lihat bahwa handphone ini sudah pakai layar Super AMOLED. Sudah AMOLED ya, nggak mesti pakai embel-embel super. Layar AMOLED dari si Redmi Note 12 ini yang gue rasain warnanya nimbul, dilihat dari sudut samping, kanan, kiri, atas, bawah, itu pekat banget. Lu nggak ngerasain kayak ada gap di antara warna dan layar. Dan yaudah itu beberapa handphone yang menurut gue layarnya gila-gila lah. Tapi menurut kalian yang lebih bagus mana? Coba tulis di kolom komen. Atau ada rekomendasi handphone lain yang layarnya bagus parah? Coba lu coret-coret aja di kolom komentar.